Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus penuh misteri, yaitu menyingkap keberadaan istana iblis di atas lautan, serta mengungkap aktivitas iblis dalam istana megahnya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Benarkah iblis memiliki kerajaan di lautan? Apakah benar istana itu berada di kawasan segitiga Bermuda? Dan bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai hal ini? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri riwayat-riwayat hadis, penjelasan ulama, serta hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Ada sebuah hadis syahih yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan sebuah kisah yang sangat terkenal di masa Rasulullah, yakni kisah tentang seorang anak Yahudi bernama Ibnu Sayyad. Pada suatu hari di Madinah, tersiar kabar yang membuat para sahabat resah. Ada seorang anak muda Yahudi bernama Ibnu Sayyad. Perilakunya aneh, ucapannya membingungkan, dan yang lebih mengejutkan, sebagian ciri-cirinya menyerupai gambaran Dajjal yang sudah sering disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal adalah sosok fitnah terbesar di akhir zaman yang paling ditakuti seluruh umat Islam. Maka wajar bila kabar itu membuat hati para sahabat guncang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal pemberani segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, mari kita pastikan sendiri kebenaran kabar ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui. Bersama Umar dan beberapa sahabat, beliau berangkat untuk melihat langsung siapa sebenarnya Ibnu Sayyad. Perjalanan menuju tempat tinggal Ibnu Sayyad tidak biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan hati-hati, seakan sedang melakukan misi penyelidikan. Beliau bahkan harus mengintip dari balik pepohonan, bergeser dari satu batang pohon ke pohon lain, agar bisa memperhatikan anak itu tanpa terlihat. Para sahabat ikut menahan napas. Mereka tahu betapa besar ancaman Dajjal. Jika benar anak ini adalah Dajjal, maka hari-hari mengerikan akan segera datang. Umar bahkan sudah menggenggam pedangnya, siap bertindak bila diperlukan. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan Ibnu Sayyad. Dengan tatapan penuh wibawa, beliau bertanya, "Maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ibnu Sayyad menatap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya polos, tetapi kata-katanya tajam. "Aku bersaksi engkau utusan Allah, tapi hanya untuk orang-orang yang buta huruf." Ucapan itu membuat para sahabat saling pandang. Ada kebenaran, tapi bercampur dengan pelecehan. Ia mengakui kerasulan Nabi, namun membatasi risalahnya hanya untuk satu kaum. Lalu, dengan nada menantang, Ibnu Sayyad berbalik bertanya, "Apakah engkau juga mau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Tiba-tiba, suasana menegang. Umar mencengkram gagang pedangnya lebih erat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang, lalu menjawab dengan tegas, "Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya lagi, "Wahai Ibnu Sayyad, apa yang engkau lihat?" Anak itu berkomat-kamit, matanya berputar seperti sedang berada dalam dunia lain. Lalu ia menjawab, "Aku melihat sebuah singgasana di atas air." Sekali lagi para sahabat terkejut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Itulah singgasana iblis di atas lautan." Perkataan ini membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Sebab di balik ucapan itu tersimpan rahasia besar. Iblis benar-benar memiliki kerajaan dan pusatnya berada di atas air. Mendengar tingkah Ibnu Sayyad, Umar bin Khattab yang tak sabar segera mencabut pedangnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher anak ini." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan Umar. Beliau berkata, "Jika dia benar Dajjal, engkau tidak akan sanggup membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaatnya membunuhnya." Umar pun menurunkan pedangnya dengan berat hati. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin menambah misteri. Apakah benar Ibnu Sayyad adalah Dajjal?
Ataukah hanya sekadar ujian? Yang jelas, dari dialog itu kita memperoleh satu kesimpulan penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan adanya singgasana iblis di atas lautan. Riwayat inilah yang menjadi dasar kuat bahwa iblis memang memiliki istana di atas air. Dari sanalah ia mengatur bala tentaranya. Dan dari situlah muncul perbincangan di kalangan ulama tentang lokasi singgasana itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis menancapkan singgasananya di atas air. Lalu ia mengutus pasukan-pasukannya. Yang paling besar fitnahnya adalah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis." Hadis ini sering membuat orang bertanya-tanya, mengapa iblis memilih menancapkan singgasananya di lautan? Mengapa bukan di daratan atau di langit? Apakah lautan menyimpan rahasia gaib yang tak diketahui manusia? Menurut para ulama, ada beberapa alasan mengapa iblis memilih menancapkan singgasananya di lautan. Alasan pertama, iblis ingin meniru ars Allah. Para ulama menjelaskan, salah satu makna penting hadis ini adalah bahwa iblis ingin meniru ars Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Dan arsnya berada di atas air." Surat Hud ayat 7. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya Allah. Sebelum penciptaan langit dan bumi, arsnya sudah tegak di atas air. Iblis yang penuh kesombongan ingin menandingi kebesaran ini. Ia pun memilih air sebagai tempat singgasananya, seakan ingin berkata, "Aku pun memiliki kerajaan di atas air, sebagaimana Allah memiliki ars di atas air." Namun tentu, apa yang dilakukan iblis hanyalah peniruan yang hina. Arsy Allah adalah lambang keagungan, sedangkan singgasana iblis hanyalah pusat kejahatan. Alasan kedua, bahwa lautan adalah pusat penyebaran godaan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap pagi iblis mengutus pasukan-pasukannya dari singgasana itu. Dari lautan, mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mengapa dari laut? Karena laut menghubungkan berbagai wilayah dunia. Lautan adalah jalan utama perdagangan, perjalanan, dan interaksi manusia. Dari sana, godaan iblis seakan menyebar ke segala arah tanpa batas. Alasan ketiga, selain makna harfiah, sebagian ulama juga memandang hadis ini secara simbolis. Menurut mereka, air adalah lambang kehidupan. Dari air, semua makhluk hidup diciptakan. Maka, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, itu seakan melambangkan ambisinya untuk menguasai kehidupan manusia sejak awal. Ia ingin agar setiap manusia, dimanapun berada, selalu dalam jangkauan godaannya. Namun, apapun makna yang kita ambil, harfiah atau simbolis, satu hal yang pasti, iblis benar-benar menjadikan lautan sebagai pusat makarnya. Dari situlah ia mengutus tentaranya. Dari situlah ia menebar fitnah. Dari situlah ia membanggakan prajuritnya yang berhasil merusak rumah tangga manusia. Hadis ini mengingatkan kita bahwa iblis adalah makhluk yang terorganisir, memiliki sistem, memiliki strategi. Ia bukan sekadar makhluk pengganggu, tapi seorang panglima besar yang mengatur ribuan, bahkan jutaan pasukan untuk menyesatkan manusia. Namun ada sebagian ulama mutaakhirin mengaitkan hadis tentang singgasana iblis di atas lautan dengan sebuah fenomena yang hingga kini masih menjadi misteri besar, yaitu segitiga Bermuda. Alasannya, wilayah ini sejak dulu dikenal penuh dengan kejanggalan. Kapal-kapal yang berlayar bisa lenyap tanpa jejak, pesawat terbang hilang seketika, bahkan manusia yang melintasinya ada yang tak pernah kembali. Karena itu, tidak sedikit orang menjulukinya sebagai Laut Iblis. Pertanyaannya, benarkah singgasana iblis yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kawasan tersebut? Perlu diketahui bahwa segitiga Bermuda terletak di Samudra Atlantik, sebuah kawasan lautan luas yang sejak ratusan tahun lalu menebarkan rasa takut bagi para pelaut dan penerbang. Jika ditarik garis imajiner, wilayah itu membentuk segitiga yang menghubungkan 3 titik: Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama segitiga Bermuda atau Devil's Triangle, segitiga setan. Bukan tanpa sebab kawasan ini mendapat julukan menyeramkan.
Selama berabad-abad, ratusan kapal dan puluhan pesawat dilaporkan hilang secara misterius saat melintas di wilayah tersebut. Tidak ada sinyal SOS atau sinyal darurat, tidak ada bangkai yang ditemukan, tidak ada mayat yang terdampar. Semuanya lenyap, seakan ditelan bumi. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada Desember 1945. Saat itu, 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang dikenal sebagai Flight 19 berangkat untuk latihan rutin. Cuaca cerah, peralatan lengkap, dan para pilot berpengalaman. Namun entah bagaimana, komunikasi radio mereka kacau. Kompas berputar tak menentu. Hingga akhirnya, kelima pesawat itu hilang tanpa jejak bersama 14 awaknya. Lebih mengejutkan lagi, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga hilang bersama 13 orang di dalamnya. Dalam satu hari, 27 orang hilang begitu saja di kawasan itu. Itu baru satu contoh. Dalam catatan sejarah, banyak sekali peristiwa serupa. Kapal dagang raksasa, kapal militer, pesawat komersial, bahkan perahu kecil, lenyap tanpa pernah ditemukan bangkainya. Fenomena ini membuat para ilmuwan berusaha mencari jawaban. Ada beberapa teori populer, di antaranya, sebagian ilmuwan berpendapat, gelembung gas metana dari dasar laut bisa muncul secara tiba-tiba, membuat kapal kehilangan daya apung dan tenggelam seketika. Ada pula teori tentang gangguan magnet di kawasan itu, sehingga kompas tidak berfungsi dan pesawat kehilangan arah. Juga beberapa peneliti menyebutkan bahwa badai tropis, arus laut yang kuat, dan pusaran air besar sering terjadi di kawasan itu, sehingga banyak kapal karam. Namun, meski teori-teori itu terdengar masuk akal, tetap saja ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin kapal sebesar puluhan meter bisa hilang tanpa meninggalkan serpihan sama sekali? Bagaimana mungkin pesawat modern hilang tanpa sinyal darurat? Karena misteri inilah, sebagian orang menghubungkan segitiga Bermuda dengan dunia gaib. Mereka menyebutnya Laut Iblis, tempat di mana kekuatan supranatural bekerja, tempat pintu dimensi lain terbuka, atau bahkan markas besar makhluk halus. Di kalangan Muslim, sebagian penulis mengaitkannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang singgasana iblis di atas lautan. Ada yang menduga bahwa istana iblis berada di segitiga Bermuda, sehingga wajar bila banyak musibah aneh terjadi di sana. Bahkan seorang penulis Mesir, Muhammad Isa Daud, menulis buku khusus berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Ia berpendapat bahwa kawasan itu adalah pusat kerajaan jin dan dari situlah Dajjal akan keluar. Namun, para ulama ahli hadis mengingatkan, klaim seperti itu harus berhati-hati. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis hanya menyebutkan, iblis menancapkan singgasananya di atas lautan. Tidak ada satupun hadis sahih yang menyebut nama segitiga Bermuda atau lokasi tertentu. Bahkan, hadis lain yang sahih menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah Khurasan, yaitu daerah di timur Persia atau Iran. Maka jelas bahwa klaim Dajjal keluar dari segitiga Bermuda bertentangan dengan hadis sahih. Artinya, boleh saja menduga bahwa segitiga Bermuda adalah salah satu tempat di mana iblis menancapkan kekuasaannya, tetapi memastikan dan memvonisnya sebagai istana iblis tidak diperbolehkan. Imam Nawawi dalam syarahnya juga tidak menyebutkan lokasi tertentu. Beliau hanya menegaskan makna bahwa iblis memang memiliki singgasana di atas air dan dari situlah ia mengatur bala tentaranya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa iblis adalah makhluk yang terorganisir, memiliki sistem, memiliki strategi. Ia bukan sekadar makhluk pengganggu, tapi seorang panglima besar yang mengatur ribuan, bahkan jutaan pasukan untuk menyesatkan manusia. Namun ada sebagian ulama mutaakhirin mengaitkan hadis tentang singgasana iblis di atas lautan dengan sebuah fenomena yang hingga kini masih menjadi misteri besar, yaitu segitiga Bermuda. Alasannya, wilayah ini sejak dulu dikenal penuh dengan kejanggalan. Kapal-kapal yang berlayar bisa lenyap tanpa jejak, pesawat terbang hilang seketika, bahkan manusia yang melintasinya ada yang tak pernah kembali. Karena itu, tidak sedikit orang menjulukinya sebagai Laut Iblis. Pertanyaannya,
Benarkah singgasana iblis yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kawasan tersebut? Perlu diketahui bahwa segitiga Bermuda terletak di Samudra Atlantik, sebuah kawasan lautan luas yang sejak ratusan tahun lalu menebarkan rasa takut bagi para pelaut dan penerbang. Jika ditarik garis imajiner, wilayah itu membentuk segitiga yang menghubungkan 3 titik: Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama segitiga Bermuda atau Devil's Triangle, segitiga setan. Bukan tanpa sebab kawasan ini mendapat julukan menyeramkan. Selama berabad-abad, ratusan kapal dan puluhan pesawat dilaporkan hilang secara misterius saat melintas di wilayah tersebut. Tidak ada sinyal SOS atau sinyal darurat, tidak ada bangkai yang ditemukan, tidak ada mayat yang terdampar. Semuanya lenyap, seakan ditelan bumi. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada Desember 1945. Saat itu, 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang dikenal sebagai Flight 19 berangkat untuk latihan rutin. Cuaca cerah, peralatan lengkap, dan para pilot berpengalaman. Namun entah bagaimana, komunikasi radio mereka kacau. Kompas berputar tak menentu. Hingga akhirnya, kelima pesawat itu hilang tanpa jejak bersama 14 awaknya. Lebih mengejutkan lagi, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga hilang bersama 13 orang di dalamnya. Dalam satu hari, 27 orang hilang begitu saja di kawasan itu. Itu baru satu contoh. Dalam catatan sejarah, banyak sekali peristiwa serupa. Kapal dagang raksasa, kapal militer, pesawat komersial, bahkan perahu kecil lenyap tanpa pernah ditemukan bangkainya. Fenomena ini membuat para ilmuwan berusaha mencari jawaban. Ada beberapa teori populer, di antaranya, sebagian ilmuwan berpendapat, gelembung gas metana dari dasar laut bisa muncul secara tiba-tiba, membuat kapal kehilangan daya apung dan tenggelam seketika. Ada pula teori tentang gangguan magnet di kawasan itu, sehingga kompas tidak berfungsi dan pesawat kehilangan arah. Juga beberapa peneliti menyebutkan bahwa badai tropis, arus laut yang kuat, dan pusaran air besar sering terjadi di kawasan itu, sehingga banyak kapal karam. Namun, meski teori-teori itu terdengar masuk akal, tetap saja ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin kapal sebesar puluhan meter bisa hilang tanpa meninggalkan serpihan sama sekali? Bagaimana mungkin pesawat modern hilang tanpa sinyal darurat? Karena misteri inilah, sebagian orang menghubungkan segitiga Bermuda dengan dunia gaib. Mereka menyebutnya Laut Iblis, tempat di mana kekuatan supranatural bekerja, tempat pintu dimensi lain terbuka, atau bahkan markas besar makhluk halus. Di kalangan Muslim, sebagian penulis mengaitkannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang singgasana iblis di atas lautan. Ada yang menduga bahwa istana iblis berada di segitiga Bermuda, sehingga wajar bila banyak musibah aneh terjadi di sana. Bahkan seorang penulis Mesir, Muhammad Isa Daud, menulis buku khusus berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Ia berpendapat bahwa kawasan itu adalah pusat kerajaan jin dan dari situlah Dajjal akan keluar. Namun, para ulama ahli hadis mengingatkan, klaim seperti itu harus berhati-hati. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis hanya menyebutkan iblis menancapkan singgasananya di atas lautan. Tidak ada satupun hadis sahih yang menyebut nama segitiga Bermuda atau lokasi tertentu. Bahkan, hadis lain yang sahih menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah Khurasan, yaitu daerah di timur Persia atau Iran. Maka jelas bahwa klaim Dajjal keluar dari segitiga Bermuda bertentangan dengan hadis sahih. Artinya, boleh saja menduga bahwa segitiga Bermuda adalah salah satu tempat di mana iblis menancapkan kekuasaannya, tetapi memastikan dan memvonisnya sebagai istana iblis tidak diperbolehkan. Imam Nawawi dalam syarahnya juga tidak menyebutkan lokasi tertentu. Beliau hanya menegaskan makna bahwa iblis memang memiliki singgasana di atas air, dan dari situlah ia mengatur bala tentaranya. Dari sini kita belajar bahwa lautan memang tempat yang penuh misteri. Allah Ta'ala menciptakan lautan luas bukan hanya sebagai jalan transportasi, tapi juga sebagai ujian iman manusia. Laut bisa menjadi tempat rezeki yang besar,
ikan, mutiara, hasil bumi, tetapi juga bisa menjadi tempat ujian yang menakutkan, badai besar, gelombang tsunami, kapal karam, bahkan hilangnya nyawa manusia. Karena itulah, ketika kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa iblis menancapkan singgasananya di atas lautan, hal ini semakin menegaskan bahwa laut memang menjadi tempat penuh kekuasaan, rahasia, dan sekaligus ujian besar bagi manusia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu siapakah iblis itu? Ketika kita mendengar nama iblis, hampir setiap orang langsung teringat pada makhluk jahat yang menjadi musuh manusia. Ia hadir dalam berbagai kisah, muncul dalam setiap bisikan buruk, dan menjadi simbol kesesatan. Namun, siapakah iblis sebenarnya menurut Islam? Al-Quran dan hadis memberikan gambaran jelas tentang asal-usul, sifat, dan tujuan hidup iblis. Dengan memahaminya, kita akan lebih waspada terhadap tipu dayanya. Para ulama menjelaskan, kata iblis berasal dari kata al-iblas, yang berarti putus asa. Mengapa ia diberi nama demikian? Karena iblis adalah makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Ia pernah mendapat kedudukan tinggi, bahkan hidup di tengah para malaikat. Namun, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak dengan sombong. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan jadilah ia termasuk golongan kafir." Surat Al-Baqarah ayat 34. Sejak saat itu, iblis terusir dari rahmat Allah. Ia putus harapan untuk kembali, dan karenanya ia disebut iblis, makhluk yang putus asa. Namun ada pertanyaan yang sering muncul. Apakah iblis termasuk malaikat? Sekilas, sebagian orang menyangka bahwa iblis adalah bagian dari malaikat. Karena dalam ayat disebutkan, semua malaikat sujud kecuali iblis. Namun para ulama menjelaskan, iblis bukan malaikat, melainkan jin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, lalu ia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Maka jelas, iblis berasal dari golongan jin, bukan malaikat. Ia diciptakan dari api, berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya dan manusia dari tanah. Menariknya, sebelum jatuh dalam kesombongan, iblis pernah menjadi makhluk yang sangat rajin beribadah. Ia begitu taat hingga diangkat derajatnya untuk berada di tengah-tengah para malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, iblis bahkan pernah menjadi khazanatul jannah, yakni penjaga surga. Kedudukan inilah yang membuatnya begitu dekat dengan malaikat, meski sejatinya ia bukan dari golongan mereka. Namun kedudukan mulia yang pernah dimiliki iblis akhirnya runtuh seketika hanya karena satu penyakit hati, yaitu kesombongan. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis menolak mentah-mentah seraya berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Ucapan ini mengandung dua kesalahan besar. Yang pertama, membandingkan ciptaan Allah. Iblis merasa api lebih mulia daripada tanah. Padahal kemuliaan makhluk bukan karena asal penciptaannya, melainkan karena ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, meremehkan Adam. Iblis menolak sujud penghormatan kepada Adam, padahal itu adalah perintah langsung dari Allah. Kesombongan ini menjatuhkan iblis ke dalam kekafiran. Ia terusir dari surga, diusir dari rahmat Allah, dan mendapat laknat hingga hari kiamat. Ketika diusir, iblis memohon satu hal kepada Allah. "Ya Rabb, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah Ta'ala mengabulkannya. Iblis diberi umur panjang hingga hari kiamat tiba. Namun itu bukan hadiah, melainkan ujian baginya, agar kelak azabnya semakin besar. Sejak saat itu, iblis bersumpah, "Demi kemuliaan-Mu, wahai Rabbku, aku pasti akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Inilah tujuan hidup iblis, menyesatkan sebanyak mungkin keturunan Adam hingga akhir zaman. Sebagian ulama menyebut iblis sebagai Abul Jin, bapak dari bangsa jin. Sebagaimana Adam adalah bapak manusia, iblis adalah bapak jin. Dalam tafsir At-Tabari,
Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Hasan al-Basri menegaskan hal ini. Dengan demikian, semua jin berasal dari keturunan iblis, sementara semua manusia berasal dari keturunan Adam. Dari riwayat-riwayat yang ada, kita bisa menggambarkan beberapa watak iblis sebagai berikut. Yang pertama, iblis itu sombong, menolak perintah Allah karena merasa lebih baik. Yang kedua, iblis makhluk yang putus asa. Ia tidak lagi mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, iblis itu pendendam. Ia ingin membalas dendam pada manusia, sebab Adamlah yang membuat ia terusir. Yang keempat, iblis itu licik. Ia menggoda dengan berbagai cara, dari yang besar hingga yang kecil. Dan yang kelima, iblis itu terorganisir. Ia memiliki sistem pasukan yang rapi untuk menyesatkan manusia. Meski iblis diberi kekuasaan besar, namun Allah Ta'ala menegaskan bahwa tipu dayanya lemah bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah." Surat An-Nahl ayat 99-100. Artinya, iblis tidak akan pernah bisa menjerumuskan orang yang imannya kokoh. Dengan memahami siapa iblis, kita bisa lebih siap menghadapi tipu dayanya. Ia bukan sekadar makhluk gaib yang jauh, tetapi musuh nyata yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Setiap kali kita malas salat, di situ ada iblis. Setiap kali kita marah, di situ ada iblis. Setiap kali rumah tangga retak karena perselisihan, disitulah iblis bersorak gembira. Maka mengenal profil iblis bukan sekadar ilmu, tetapi sebuah peringatan agar kita tidak lengah menghadapi musuh yang sudah bersumpah menyesatkan kita. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana strategi iblis untuk menyesatkan manusia. Perlu diketahui bahwa iblis bukan sekadar makhluk pengganggu yang muncul sesekali. Ia adalah panglima besar yang penuh perhitungan. Tujuan akhirnya jelas, menyeret sebanyak mungkin anak Adam ke dalam neraka bersamanya. Untuk mencapai tujuan itu, ia menyusun strategi yang sistematis, terencana, dan bertingkat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam karyanya menjelaskan bahwa iblis memiliki 6 tahapan utama untuk menyesatkan manusia. Tahapan-tahapan ini seperti tangga. Jika gagal di satu tangga, ia naik atau turun ke tangga lain, mencari celah kelemahan manusia. Tahap pertama yaitu menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Ini adalah tujuan tertinggi iblis. Ia berusaha agar manusia keluar dari iman dan menolak keberadaan Allah. Ia menanamkan keraguan tentang wujud Allah. Ia membisikkan ide bahwa hidup ini kebetulan semata. Ia membuat manusia kagum pada akal dan sains hingga lupa pada Sang Pencipta. Contohnya, orang yang awalnya hanya sekadar malas ibadah, lama-kelamaan mulai meragukan agama, lalu berani berkata, "Apakah benar ada Tuhan?" Jika sudah sampai titik ini, iblis telah meraih kemenangan besar, menjatuhkan seorang hamba ke dalam kekufuran. Namun iblis juga tahu, tidak semua orang bisa dikeluarkan dari Islam dengan mudah. Orang yang imannya kokoh, yang hatinya terikat dengan Allah, sangat sulit tergoda di tahap ini. Maka iblis tidak menyerah. Ia beralih ke strategi berikutnya, yaitu tahap kedua, menggiring ke dalam bid'ah, yaitu amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tampak seolah ibadah. Inilah yang berbahaya, karena pelakunya merasa sedang beribadah, padahal sejatinya ia sedang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis tahu bid'ah lebih berbahaya daripada dosa, sebab pelakunya merasa dirinya benar, sehingga jarang bertaubat. Jika tahap kedua gagal, maka iblis beralih pada tahap ketiga, yaitu menjatuhkan manusia dalam dosa besar. Jika manusia masih selamat dari bid'ah, iblis mencoba menggoda dengan dosa besar. Di antaranya zina, minum khamar, membunuh, mencuri, riba, dan durhaka pada orang tua. Iblis membuat dosa besar terlihat indah. Zina dibungkus dengan istilah cinta, riba disebut bisnis modern, minum khamar dinamai gaya hidup. Ia pandai memoles keburukan agar tampak baik. Contoh nyata,
Seseorang yang awalnya hanya iseng bergaul bebas, akhirnya terjerumus dalam zina. Atau seseorang yang awalnya hanya pinjam uang berbunga kecil, akhirnya terjerat riba. Jika iblis gagal menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar, iblis tidak menyerah. Ia akan beralih pada tahap-tahap keempat, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam dosa kecil. Iblis terus menggoda manusia dengan dosa kecil, sedikit demi sedikit dosa itu menumpuk hingga menutupi cahaya iman dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa kecil, sebab dosa kecil bila berkumpul akan membinasakan seseorang." Hadis riwayat Ahmad. Dan bila tahap ini iblis masih gagal, maka iblis masih punya jalan lain. Iblis beralih pada tahap kelima, yaitu menyibukkan dengan hal-hal yang mubah. Iblis akan membuat manusia sibuk dengan hal-hal mubah yang sebenarnya halal, tetapi berlebihan hingga melalaikan ibadah. Sibuk bekerja hingga lupa salat berjamaah. Sibuk bermain hingga lalai membaca Al-Quran. Sibuk bersosial media hingga lupa berzikir. Hal mubah itu tidak berdosa, tetapi bila menggeser kewajiban dan mengurangi ketaatan, maka iblis berhasil membuat manusia rugi besar. Jika semua itu masih gagal, iblis menempuh cara terakhir, yaitu tahap keenam, membuat manusia meninggalkan yang lebih utama. Tahap terakhir ini sangat halus. Bagi orang-orang saleh yang rajin ibadah, iblis tidak menggoda dengan dosa, tetapi dengan pilihan kebaikan yang kurang utama. Ia membuat seseorang sibuk sholat sunnah hingga lalai dari menolong orang tua. Ia membuat seseorang sibuk membaca Al-Quran sendiri hingga enggan mengajarkan pada orang lain. Ia membuat seseorang sibuk dengan ibadah individu hingga melupakan kewajiban berjamaah. Semua itu tetap baik, tetapi bukan yang paling utama. Dengan cara ini, iblis membuat manusia kehilangan derajat yang tinggi di sisi Allah. 6 tahapan ini menunjukkan bahwa iblis selalu mencari celah. Jika gagal di tahap pertama, ia turun ke tahap kedua. Jika gagal lagi, ia turun ke tahap ketiga, dan seterusnya. Tujuan akhirnya adalah menjauhkan manusia dari Allah sejauh apapun caranya. Allah Ta'ala mengingatkan, "Wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kalian." Surat Yasin ayat 60. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis menancapkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus pasukan-pasukannya." Hadis ini menjelaskan bahwa begitu singgasana berdiri, iblis memanggil pasukannya. Ribuan bahkan jutaan jin kafir berbaris menunggu perintah. Iblis berkata kepada mereka, "Pergilah kalian, tebarkanlah fitnah, sebarkanlah godaan, jerumuskanlah anak Adam ke dalam dosa. Jangan biarkan mereka taat kepada Allah. Jangan biarkan mereka bahagia dengan keluarganya. Jangan biarkan mereka hidup dalam kedamaian." Pasukan itu pun menyebar ke segala penjuru bumi, dari timur hingga barat, dari kota hingga desa. Ada yang bertugas di pasar-pasar, ada yang berkeliaran di rumah-rumah, ada yang mengikuti manusia ke tempat kerja, ada pula yang duduk di telinga manusia ketika mereka lupa berzikir. Hingga menjelang sore, satu persatu pasukan kembali. Mereka melapor kepada sang penguasa. Pasukan pertama berkata, "Wahai iblis, aku membuat si fulan berdusta hari ini." Iblis menjawab dengan dingin, "Itu belum seberapa." Pasukan kedua berkata, "Aku membuat si fulan meninggalkan salat." Iblis menjawab, "Masih kecil, bukan itu yang aku cari." Pasukan ketiga berkata, "Aku membuat si fulan minum khamar dan mabuk." Iblis menjawab, "Itu lebih buruk, tapi tetap bukan yang terbaik." Pasukan keempat berkata, "Aku membuat si fulan berzina." Iblis tersenyum tipis lalu berkata, "Kau sudah hampir berhasil, tapi aku ingin lebih dari itu." Laporan demi laporan terdengar, dosa demi dosa disebutkan, namun iblis tidak puas. Ia mencari sesuatu yang lebih menghancurkan, lebih menyakitkan, lebih menimbulkan korban yang banyak. Akhirnya datanglah seorang pasukan. Dengan penuh kebanggaan, ia berkata, "Wahai iblis, hari ini aku berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka bertengkar hebat, saling membenci,
dan kini mereka berpisah. Rumah tangga itu hancur. Mendengar laporan itu, iblis tiba-tiba berdiri dari singgasananya. Wajahnya yang muram berubah menjadi penuh kegembiraan. Ia mendekati pasukan itu, lalu berkata, "Engkaulah prajuritku yang sejati. Engkaulah yang benar-benar berhasil." Iblis kemudian mengambil mahkota dari kepalanya dan meletakkannya di atas kepala jin tersebut. Ia memeluknya dengan bangga, seakan menemukan permata yang hilang. Pertanyaan penting muncul, mengapa iblis begitu bangga dengan perceraian lebih dari dosa besar lainnya? Jawabannya adalah karena perceraian menimbulkan kerusakan yang luas, di antaranya suami menjadi korban, ia kehilangan pasangan, kehilangan ketenangan, dan terkadang kehilangan arah hidup. Istri menjadi korban, ia menanggung luka, beban, dan stigma sosial. Anak-anak menjadi korban, mereka kehilangan kasih sayang, tumbuh tanpa teladan lengkap, dan seringkali membawa trauma seumur hidup. Keluarga besar ikut hancur. Hubungan mertua, ipar, dan kerabat menjadi renggang, bahkan penuh permusuhan. Satu perceraian bisa merusak banyak jiwa sekaligus. Itulah yang membuat iblis begitu puas. Dengan satu serangan, ratusan luka yang akan ditimbulkan. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita. Rumah tangga adalah benteng iman, tempat lahirnya generasi, dan sekolah pertama bagi anak-anak. Jika benteng ini runtuh, maka masyarakat pun akan rapuh. Iblis tahu betul hal ini. Itulah sebabnya ia paling gembira bila rumah tangga hancur. Karena itu, setiap kali ada pertengkaran suami istri, kita harus sadar. Ada iblis yang sedang tertawa di baliknya. Maka, jangan biarkan iblis menang. Kembalilah pada cinta, komunikasi, dan doa. Ingatlah bahwa musuh sejati kita bukan pasangan, melainkan iblis yang ingin memecah belah. Wallahu a'lam. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan sebagai penutup, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia benar-benar musuh. Sesungguhnya, ia hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Surat Fathir ayat 6. Ayat ini menegaskan, iblis dan setan bukan sekadar dongeng. Mereka nyata, ada, dan setiap hari bekerja keras menjerumuskan manusia. Maka, sikap kita tidak boleh main-main. Musuh ini tidak terlihat mata, tetapi selalu ada di sekitar kita. Misteri istana iblis di lautan hanyalah bagian kecil dari rahasia Allah yang dibukakan kepada kita melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya bukan untuk membuat kita sibuk berdebat tentang lokasi, melainkan agar kita sadar betapa seriusnya ancaman musuh ini. Iblis tidak pernah lelah menggoda. Namun Allah telah memberi kita senjata untuk melawannya. Iman, doa, zikir, dan ketaatan. Maka renungkanlah setiap kali kita berada di tepi laut atau mendengar gemuruh ombak. Mungkin di balik itu ada istana iblis, mungkin di situ pasukannya sedang bermusyawarah. Tetapi jangan takut. Selama kita bersama Allah, istana sebesar apapun tidak akan mampu menjatuhkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.